Halo everyone, Anyong. Video kali ini mungkin nggak akan pernah tayang kalau misalnya tadi aku pas pulang main langsung tidur. Jadi sebelum kita lanjut ke video reactionnya, aku mau cerita dulu ya. Jadi kan aku habis main ya, biasa habis keluar gitu. Nah pulangnya aku langsung rebahan sambil scroll TikTok. Ya biasa lah ya, kegiatan zaman sekarang ngapain lagi gitu kan. Nah scroll TikTok biasa nonton video. Nah dari sekian banyak video yang aku tonton, aku itu nemu video penggalan lagu gitu ya, penggalan lagu dari salah satu boyband, yaitu adalah Zodiac. Bacanya Zodiac kan, Zodiac. Nah kita lupakan lagu yang lainnya dulu, tapi ini ada salah satu lagu yang aku kayak lagu apa ini gitu. Itu lagu pertama, katanya sih di judul videonya itu ya, lagu debutnya Zodiac itu. Kalau nggak salah judulnya belakangnya ada dice-nya gitu, aku nggak tahu ya, pokoknya kayak gitu. Nah terus kan aku tonton, baru aku nemuin lagu Lemonade yang pernah aku reaction, yang bikin aku kecintaan banget sama Zayan. Nah ternyata lagu Lemonade itu bukan lagu terakhir ya, maksudnya bukan lagu terakhir yang keluar ya. Ternyata ada satu lagu lagi, tapi di sini yang paling menarik perhatian aku itu lagu pertama, lagu debutnya Zayan gitu. Bukan Zayan, lagu debutnya Zodiac, Zayan Maula. Jadi aku mau nonton fullnya gitu, karena ini tuh menarik ya, cukup menarik perhatian aku. Feeling aku sih kayaknya ini part refnya ya, soalnya biasanya lagu itu bagian yang menariknya itu bagian refnya gitu. Karena aku nggak tahu judul lagunya, jadi aku mau cari lagu debut. Nah langsung muncul pencarian pertama, lagu debut Zodiac. Jadi judulnya adalah jadi judulnya itu adalah Throw a Dice. Jadi aku ingat belakangnya doang. Aku penasaran sekali. Ini aku agak-agak nggak sabar ya. Bentar ya. Oke, jadi ini lagunya udah ketemu. Sekarang kita langsung lanjut aja ke video reaction. Lupa, pokoknya lagu debutnya Zodiac aja. Oke. Mewah sekali tampilannya. Sangat mewah. Mendadu. Ini siapa sih? Ini kan lagu debut ya. Maksudku aku gak berekspektasi lebih lah untuk lagu debut. Namanya lagu debut kan, maksudnya hasil pertama setelah latihan bertahun-tahun lah ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi nggak mengharapkan banyak, tapi tadi aku dikasih banyak banget bagian ini. Nah gitu. Aku nggak tahu judul liriknya. Zayan. Sebenarnya aku udah mencoba mengabaikan ya, tapi kayaknya dia nggak sih yang punya suaranya gede, rendah, deep voice itu dia nggak sih? Aku nggak ini ya, nggak tahu nama membernya, cuman tahu Zayan. Yang tahu muka tahu nama itu Zayan doang. Selebihnya aku cuman tahu nama tapi nggak tahu muka gitu. Part ini tuh apa ya, yang aku denger tadi kan di TikTok, dan aku tuh langsung penasaran, makanya aku kesini gitu. Jadi emang aku tuh anak gampang penasaran, jadi pas ngedenger lagu ini tuh kayak cuman sedikit doang, penggalan doang, tapi aku langsung kayak tertarik gitu, dan ternyata tidak mengecewakan. Nah, apa sih guys? Ini yang berdiri ini dia member juga kah? Wow. Oh, belum beres. Dadu Mas. Bisa nih langsung main drama nih orang ini nih. Oke, bakso.
Oke everyone, jadi selesai video reactionnya. Maaf banget ya kalau misalnya aku terkesan lebay nge-reactionnya, karena gak bisa tenang gitu. Dan ya aku tuh mikirnya kayak ya udah mungkin enak di lagunya doang, part refnya doang, dan ya udah paling videonya gimana sih, namanya baru debut gitu ya, ibaratnya kayak yang hari pertama menunjukkan ke publik gimana sih. Jadi nggak, yang aku juga nggak expect gimana gitu, tapi ternyata keren banget. Oke, jadi mumpung lagi ngomongin zodiak ya, jadi aku mau cerita sedikit boleh kan ya. Jadi aku pas tahu nih ada orang Indonesia yang jadi idol K-pop nih, aku penasaran kan siapa nih gitu kan. Nah, pas ada konten tentang Zayan di TikTok, aku dengerin lah tuh Zayan orang Tangerang, terus ada keturunan Sundanya, tapi aku lihat-lihat mukanya ini nggak Sunda banget gitu, kayak malahan nggak ada Sundanya, malah kayak agak kayak ada Timur Tengahnya, Arab ya gitu gak sih, pokoknya tuh Sunda dari mana gitu ya, kayak gak ada Sundanya gitu. Terus aku juga tahu tuh kalau ternyata Zayan itu pernah ikutan Indonesian Idol apa X Factor gitu, aku lupa, tapi intinya Zayan itu gagal kan. Nah, pas Zayan dinyatakan gagal itu kan muka Zayannya tuh di zoom gitu kan. Nah, di situ tuh Zayannya tuh mukanya tuh muka kasihan gitu loh, ya muka orang sedih, terus aku yang ngerasa kasihan gitu. Oke, ih kasihan banget Zayan. Terus aku bilang kayak gini, apa Zayan, gak apa-apa gitu, kamu ditolak sama orang kita, tapi kamu diambil sama orang Korea gitu kan. Aku tuh jadi kayak ngerasa sombong gitu, kayak yang nggak apa-apa ditolak sama Indonesia gitu, tapi kamu diambil sama Korea gitu loh. Aku ya padahal bukan aku yang berperan di situ kan gitu. Sampai akhirnya muncullah tuh video tentang ternyata Zayan itu pas semasa sekolah itu pernah dibully. Nah gitu, di situ aku langsung kayak gimana ini, ternyata Zayan itu pernah dibully, mantan korban bullying gitu. Nah, walaupun aku suka Korea, tapi aku juga nggak menutup mataku gitu loh untuk menerima fakta bahwa Korea itu negara yang tingkat rasisnya cukup tinggi gitu kan, apalagi sama orang Asia Tenggara kayak kita gitu. Nah, jadi aku tuh takut kalau Zayan ke Korea nanti dia dibully gitu loh. Aku tuh nggak tahu kalau di member zodiak itu ada orang Cinanya juga, aku nggak tahu. Setauku ya Korea semua kiraku kan, terus Zayan itu satu-satunya orang asingnya gitu, Indonesia sendiri. Jadi aku tuh takut gitu ya kan. Udah Mas Zayan mukanya kayak anak kecil gitu loh, mukanya itu muka gampang bikin orang kasihan. Mukanya tuh muka sedihnya tuh dapat banget. Terus Zayan juga korban bullying di Indonesia, terus nanti dia pergi ke Korea, aku takut dia kena bullying lagi gitu loh. Nah, dari situ aku memutuskan untuk stop. Aku nggak mau tahu, cari informasi tentang Zayan, aku nggak mau lagi, nggak mau gitu. Bahkan kalaupun di TikTok itu ada apa namanya tuh, video Zayan gitu ya muncul gitu, aku skip, aku nggak mau nonton sama sekali. Entah itu pokoknya video apapun tentang Zayan aku nggak mau nonton, karena aku takut gini loh guys, takutnya tuh gini, ketika aku udah ngeliat gitu kan video-video Zayan, aku udah mulai sukanya tuh suka banget gitu, tapi aku takutnya Zayan ternyata di sana dibully. Nah, di situ aku nggak bisa bantu kan, sebagai orang yang hanya bisa ngelihat dia dari HP doang. Jadi lebih baik aku nggak kenal Zayan daripada aku kenal tapi nggak bisa bantuin dia ketika dia susah gitu loh. Aku takut banget Zayan dibully gitu, takut banget gitu. Sampai Zayan debut gitu kan, fotonya kan ada tuh ya kan, video foto Zayan berjajar gitu sama teman-temannya gitu. Zayan kan di belakang ya gitu, dia nggak di depan. Aku kayak, kok Zayan di belakang gitu. Aku tuh melupakan bahwa mungkin disetarakan sama pas dia datangnya urutan keberapa, datang ke Koreanya urutan keberapa mungkin, atau mungkin sesuai urutan tinggi badan, atau mungkin umur apa gimana. Aku tuh nggak peduli itu. Aku cuman ngelihat kayak, Zayan kok di belakang kayak gitu. Terus apa namanya, gimana ya, kayak pokoknya hal-hal kecil aja aku ngerasa kayak jangan-jangan Zayan dibully. Kayak misalnya video, bukan, foto perkenalan member lain itu warnanya begini, misalnya musiknya begini, kok Zayan cuman gini, apa Zayan gimana kayak gitu. Terus sampai akhirnya Zayan debut kan, aku nggak mau nonton lagu debutnya, baru tadi itu aku nonton kan, aku nggak mau nonton gitu kan. Ada lah ya kayak zodiak debut, bah, ada lah gitu kan TikToknya, tapi aku gak mau nonton.
Terus Alpiandi kalau nggak salah pernah nge-reaction kan, tapi sama aku nggak mau nonton karena takut semakin suka tapi ternyata Zayan di sana nggak bahagia. Ya mungkin kita nonton videonya kayak wah Zayan seru gitu, tapi kan siapa tahu Zayan di sana dibully, jadi aku nggak mau nonton. Nah, sampai akhirnya itu aku terpaksa banget nonton gara-gara Lemonade. Gara-gara Lemonade itu, di situ aku ngelihat Zayan dapat part yang agak panjang, part yang enak didengar, yang bagus. Terus bajunya Zayan juga nyambung sama konsepnya gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak oh Zayan ini diurus loh gitu. Terus Zayan juga rambutnya lurus jadi tambah cakep gitu ya. Jadi baru di situ aku percaya, oke, ternyata Zayan di sana diurus dengan baik. Jadi aku ngerasa kayak oke, berarti aman kan? Aman kan kalau aku suka Zayan sekarang, aman kan? Aman kan kayak gitu. Jadi aku tuh takut gitu. Tapi aku tuh udah nahan. Jadi pas pertama kali ngeliat Lemonade itu aku cuman kayak scroll gitu kan, oke enak scroll, jadi nggak langsung mutusin buat reaction, enggak gitu. Sampai akhirnya udah 3-5 kali scroll muncul itu FYP Zayan mulu yang itu, akhirnya aku mutusin buat nge-reaction gitu. Nah dari nge-reaction itu mungkin dari TikToknya sendiri kayak ngeliat lah ya apa yang aku tonton, akhirnya muncul tuh video Zayan yang lain kayak video Zayan yang lagi dijailin member, terus kayak video Zayan yang lucu-lucu tuh muncul. Nah di situ aku baru yakin dan percaya oke, berarti Zayan ini memang diurus gitu, nggak dibully gitu. Aku yang bikin aku percaya tuh pas itu lagu Lemonade itu, jadi part yang enak itu dikasihin ke Zayan, jadi kayak yang oke, berarti beneran Zayan diurus gitu. Aku takut banget Zayan dibully dan aku nggak bisa bantu gitu. Dan jujur semenjak aku nge-reaction Lemonade itu, FYP TikTok aku masih sama tentang K-pop juga, tapi sekarang Zodiac lebih banyak masuk gitu kan. Masuknya nggak cuman FYP lagu Lemonade doang, jelas lagu yang itulah, Zayan yang makan kue, Zayan yang kayak ngelihat member lain makan dia kayak kasih tatapan kayak mau gitu, kayak anak anjing yang mau gitu, ya lucu banget. Jadi ya gitulah. Jadi ya intinya adalah awalnya aku takut banget buat mengenal Zayan dan Zodiac itu karena takut Zayan dibully, kayak kasihan gitu, di Indonesia udah dibully, di negara orang dibully gitu, tapi ternyata Korea merawat Zayan dengan baik. Terima kasih. Oke everyone, jadi segitu aja lah ya video reaction kali ini. Semoga kalian suka dan keep love yourself. Annyeong.